Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santiantika, MPM 721213241 dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas materi tentang kompensasi dan balas jasa. Subpoin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian kompensasi, 2. Tujuan kompensasi, 3. Dampak kompensasi, 4. Jenis-jenis kompensasi, 5. Faktor penyusun kompensasi. 1. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja atau karyawan atas jasa pekerjaannya dalam suatu pekerjaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, tujuan kompensasi, yaitu 1. Untuk menghargai prestasi karyawan, kedua, menjamin keadilan gaji karyawan, ketiga, mempertahankan karyawan yang berprestasi, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu, kelima, membahagiakan dan kepuasan tenaga kerja. Ketiga, dampak kompensasi. Yang pertama, dapat menjadi daya tarik bagi para pencari kerja. 2. Perusahaan dapat pekerja yang berkualitas. Ketiga, citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Jenis-jenis kompensasi. Pertama, kompensasi langsung, yaitu segala bentuk imbalan dalam wujud uang seperti gaji, komisi, bonus, dan pembagian laba perusahaan. Kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu segala yang bisa berwujud uang yang diberikan kepada karyawan tetapi tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang tidak berkaitan dengan uang, melainkan dalam bentuk yang bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Contohnya, karyawan mendapat pelatihan yang disediakan perusahaan. Selanjutnya, faktor penyusun kompensasi. Pertama, kemampuan perusahaan, yaitu memberikan kompensasi kepada karyawan tergantung dari keuntungan atau profit pemasukan yang diterima oleh perusahaan. Kedua, tingkat hidup masyarakat, yaitu sebuah perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan lingkungan tempat atau lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Ketiga, harga pekerjaan, yaitu perusahaan akan berusaha memastikan uang yang dikeluarkan untuk kompensasi sesuai dengan kerja keras yang diberikan karyawan. Keempat, sistem kompensasi, yaitu perusahaan akan membuat sistem kompensasi secara detail dengan dasar prestasi dan waktu. Kelima, tingkat kompensasi di perusahaan lain, yaitu perusahaan bisa membandingkan kompensasi yang diterima perusahaan lain untuk tipe pekerjaan serupa agar bisa menentukan jumlah kompensasi untuk karyawan sendiri. Keenam, perundang-undangan yang berlaku, yaitu perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan perundangan yang berlaku tentang kompensasi. Baik, demikian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.